Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dan Umi selalu dalam hati Allah, amin. Izin bertanya Buya, bagaimana caranya kita menjauhi alat musik dan juga apa yang harus dilakukan ketika anak sudah berhenti memainkan alat musik? Apakah saya sebagai orang tua harus menjual atau membuang, Buya? Syukran. Jika sebuah alat musik yang merupakan dakbul fusak, yang menjadi musik yang tradisinya orang fasik untuk cingkrak-cingkrak kemudian melakukan yang haram, ya kan, maka alat itu akan mengantarkan ke sana. Kalau namanya alat, pada dasarnya alat, dia tidak punya hukum apa-apa, ya kan. Namanya alat seperti benda yang di atas semesta ini, di atas bumi ini sama, nggak ada punya. Tapi di saat alat itu sudah pernah digunakan, menjadi ciri khas kefasikan, itu menjadikan kita tidak boleh. Makanya ada sebagian alat musik yang kalau sudah pegang itu identik dengan kefasikan, dengan gaya-gaya kefasikan, maka itu hendaknya harus dihindari. Nah, kalau memang anak sudah tobat dan sebagainya, Anda jangan ragu. Selagi itu memang perusahaan Anda, karena tobat ya sudah, sirnakan saja. Jangan dihadiahkan kepada seseorang. Atau kalau dijual lagi boleh, Bu? Jangan kan, menjualnya, disirnakan. Nggak ada perlunya. Baik. Nah, karena orang lain bukan menggunakan yang serupa. Anda anggap itu tidak baik, bagaimana Anda berikan ke orang lain? Iya, Bu. Tapi sekarang kan, mohon maaf ya, sekarang sendiri kan banyak alat-alat musik yang biasa digunakan untuk sekarang permasalahan masalah alat musik. Mengganti fungsi, Bu ya. Jadi alat musik itu sebenarnya pada dasarnya nggak ada hukumnya karena dia adalah alat. Akan tapi para ulama di saat mengatakan bagaimana keharaman alat musik itu adalah kenapa? Karena dakbul fusak, menjadi kebiasaan orang-orang fasik, itu yang diharamkannya. Tapi kalau sebuah alat yang biasa digunakan tapi bukan kebiasaan orang fasik, alat musik kan benda, apakah benda dipukul, ada benda yang disentuh dan sebagainya, lalu mengeluarkan bunyi, kemudian dipertemukan dengan bunyi sehingga menjadi misalnya kentongan siapa mengatakan haram? Tapi kalau dikerapikan menjadi bunyi kentongan yang kentongan, ya kan? Atau mungkin bambu-bambu yang disusun kemudian bunyi dang ding dung, nggak ada hukumnya itu semua. Tapi yang menjadi ada dakbul fusak. Sehingga dalam hadis sahih itu adalah diharamkan syaiti ala ummati inasun yukhillal khirra wal khamra wal ma'azif. Alat tentang sebagian orang menganggap semua alat musik haram atas dasar hadis ini. Ini nggak dibenarkan hukum semacam itu. Ini kan suatu ketika akan datang kepada umatku, mereka menghalalkan yang namanya khamr, yang menghalalkan namanya zina, kemudian menghalalkan namanya ma'azif, ya kan? Nah, pertama khamr dengan zina sudah jelas pengharamannya. Lah kok dihalalkan, murtad dia. Tapi ma'azif belum ada pengharaman sebelumnya. Kenapa? Ma'azif itu alat musik. Tapi apakah semua alat musik? Ya enggak dong. Alat musik yang diharamkan adalah yang mengiringi sebelumnya. Biasanya apa sih alat musik yang biasanya disuarakan di tempat yang minuman keras, tempat zina? Alat musik macam apa? Yang seperti itu, bukan alat musik yang lain. Rebana alat musik kok. Tapi ada seorang perempuan bernadar, ya Rasulullah, ini saat ribut daf alamakallah ya Rasulullah, aku akan pukul rebana kalau Allah menyelamatkanmu. Tenang. Aufi binadri, kami katakan penuhi nadarmu. Berarti kan boleh. Berarti ada sebagian alat yang diisikan Nabi SAW. Maka kalau kita lihat konteks hadis tersebut, ya Allah suatu ketika akan tiba masa umatku menghalalkan khamr, menghalalkan perzinaan, dan menghalalkan ma'azif. Khamr dan zina sudah jelas pengharaman dalam Al-Quran. Tapi ma'azif belum ada sebelumnya. Lalu kenapa ma'azif ada di sini? Ini disebut sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kalau orang minuman keras sama zina ada apanya di situ? Ada musik macam apa ya itu? Baik. Seperti itu. Jadi alat pada dasarnya bukan suatu ini. Tapi kalau sudah menjadi ciri khas kefasikan, nggak boleh lah. Alat-alat anak Anda mungkin menjadi ciri khas kefasikan dan sebagainya bisa aja. Tapi kalau bukan alat musik yang secara umum, saya tidak tahu alat musik banyak di dunia. Dari daerah ke daerah berbeda kok. Ya kan? Ada angklung, ada gamelan, ada ini, ada itu, ada macam kan? Bukan saja kita bicara tentang gitar dan itu, bukan. Alat musik luas sekali alat musik. Makanya kita pun beri rambu-rambu juga luas. Selagi itu menjadi ciri khasnya orang fasik, Anda tidak boleh menggunakannya. Di tempat itu tentunya. Sebab menjadi ciri khas orang fasik di sini belum tentu orang fasik di sana loh ya. Ya kan? Gitu loh. Jadi beda. Karena permasalahannya bukan zatnya alat. Kalau zat alat nggak ada. Bukan zatnya alat diharamkan, bukan. Nah, ini pembahasan panjang lebar masalah musik yang saya sampaikan dalam pertanyaan tentang alat musik, bisa dilihat di sana yang ingin penjabaran yang lebih luas. Artinya kalau seandainya kita alihkan fungsinya kepada hal-hal yang positif, misalnya tadi untuk jadikan alat nasyid dan sebagainya itu. Nah, kalau memang itu bisa seperti itu dan hilang kesan kefasikan, ya sah. Boleh, Usaha aja. Ini kita harus jelas. Dakbul fusak.